Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji senarang syukur urang panjatkeun Allah Rabbul Ghafur anu sakumaha ku qodrah irodah inayahna urang sadayana biasa kempel ngariung di tempat anu sae ieu kangge ngalaksanakeun salah sarios kawajiban urang nyaeta ibadah sholawul ilmi. Iwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan niat anu kapatrik dina hate urang sewang-sewangan sing dijagakeun ku Allah Subhanahu wa taala amal soleh kangge urang sadayana oge lengkah urang angkatna ti bumina masing-masing sing dijagakeun kiparat kangge panghapus dosa-dosa urang sadayana. Suatu iman rahimakumullah, alhamdulillah dina dinten ieu urang biasa kempel deui dina acara kajian rutinan anu pamiten dilaksanakeun ku pimpinan jamaah pemuda Persis Al-Qudwah anu sakumaha pamiten kajian eta ngabahas kitab Fathul Majid anu dilaksanakeun sasasi sakali anu diisina anu maparin ilmuna nyaeta Ustaz Hanafi Ash'ari. Salasna mah pinten dinten ayeuna teh kedah nama pertemuan katilu pinten ku sabab pertemuan anu atana bisa anu satrasana kaleresan sasi Ramadan oge ninggal barudak atana pi rekan-rekan aya kepribadian sanes kantena maka tinu sasi Ramadan eta teh kajian teh di cancel heula. Iwatu iman rahimakumullah, insyaallah dinten ayeuna Al-Ustaz baris ngabahas nyaeta sarah Bismillahirrahmanirrahim. Panginten kanggo mempersingkat waktos urang ngalajenkeun wae kana acara nu salajengna nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu baris di aoskeun ku Kang Latif Isanuddin. Panginten waktos sareng tempat di antarana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina suwaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun la
حاسيا لرأيته حاسيا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البريء المصور له أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Atur nuhun jazakumullahu khairan katsiran ka Kang Latif Isanuddin anu parantos ngabacakeun ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan ieu janten amal soleh khususna amal anjeunna oge mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan rahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Iwatu iman rahimakumullah panginten kanggo mempersingkat waktos urang langsung wae kanu acara di antos-antos nyaeta pemaparan materi anu baris didugikeun ku Kang Ustaz Hanafi Ansori. Ku kituna waktos disangakeun ka anjeunna. Hamdan wa syukran lillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Hatur nuhun ka pangjajah acara kana waktos anu dipaparinkeun. Oge hatur nuhun ka sadayana jazakumullahu khairan tariana sakali para pemuda di pimpinan jamaah pemuda Persis Al-Qudwah Sukamana dina raraga ngalajenkeun hanca Fathul Majid satacana urang parantos ngabahas ngeunaan biografi singkat penyusun Kitab Tauhid nyaeta Muhammad bin Abdul Wahhab. Lajeng diserat oge sok sanaos teu patos dibahas harita ngeunaan biografi Imam Al-Syekh sebagai penulis Fathul Majid. Jadi parogi kauningan Fathul Majid teh kitab yang menjelaskan kitab Tauhid. Kitab Tauhid ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Syekh, disusun kitab penjelasannya dikasih nama Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Dina kitab Fathul Majid yang pertama ditulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di bawahnya Kitab Tauhid, baru masuk ke penjelasan.
Maka kenapa Fathul Majid yang pertama dibahas itu syarah Bismillahirrahmanirrahim? Karena itu yang pertama ditulis oleh siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Jadi Fathul Majid ini ingin menjelaskan jengkal per jengkal, kalimat per kalimat dari kitab Tauhid. Sampai-sampai ketika ditulis yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, itu dijelaskan dulu. Kenapa tidak Alhamdulillah dulu? Kenapa tidak Assalamualaikum? Tapi yang pertama ditulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan. Silahkan dibuka filenya. Saya ingin dibaca dulu per paragraf ya. Artinya saja silahkan, sama Arabnya silahkan. Maka dari ketua dulu sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis Imam Muhammad. Mulai bukunya dengan basmalah karena meneladani Al-Quran yang mulia dan mengamalkan hadis. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus dari berkah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari dua jalan riwayat. Ibnu As-Salah berkata hadis ini hasan. Ya. Ini hadis pertama yang disodorkan oleh Imam Al-Syekh. Imam Al-Syekh itu siapa? Penulis Fathul Majid. Ketika menjelaskan kenapa Muhammad bin Abdul Wahhab dalam menulis kitab Tauhid diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Naon dalilna gitu. Maka dalilnya apa yang diawali dalam Al-Quran. Ibtada'a kitabahu bil basmalati iktida'u bil kitabi. Yaitu kita tahu bahwa dalam surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillah sebagai ayat pertama. Yang kedua yang menjadi dalilnya, kata Imam Al-Syekh, hadis Rasul, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Kullu amrin atau kullu mri'in, kullu amrin, setiap sesuatu, setiap urusan, dibalin, yang itu adalah urusan penting, la yubda'u fihi, tidak dimulai padanya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka urusan itu terputus dari berkah. Lamun hiji perkara teu dimimitian ku bismillah moal barokah. Berujung suping. Nah, dik-dik. Yang jadi pertanyaan, apakah semua amalan? Nah, di sini kita perlu teliti bahwa ada ibadah mahdo, ada ibadah goer mahdo. Ibadah mahdo adalah ibadah yang tata caranya sudah ada flat aturan dari Nabi mulai dari awal sampai akhir. Adapun ibadah goer mahdo, ibadah itu lebih bersifat bisa ada hal yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan tanpa melanggar aturan dari Nabi. Contoh, kalau hadis ini mengatakan setiap urusan penting tidak
tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka berkahnya terputus. Pertanyaannya, lamun urang dek sholat tos mayun ka kiblat, saat can ngangkat dua panangan takbiratul ihram bismillah heula tong. Nah, apa cek hadis ieu? Setiap urusan anu teu make bismillah moal barokah. Ya, kami sebelum di luar sholat atau naon? Lamun sebelum sholat boleh teu? Jadi kieu. Jadi tos ngadeg bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Boleh tidak? Kenapa tidak? Pas ieu non. Takbir teh bakal langsung bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ada lagi pendapat yang lain? Boleh asal tidak dijadikan sebagai acuan. Boleh tapi tidak dijadikan acuan. Lada plan itu. So, naon deui dalil? Ayo, berpendapat. Boleh tidak? Pertama, bahwa ibadah sholat itu ibadah mahdoh. Yang kedua, Rasulullah telah mencontohkan dari awal sampai akhir bagaimana tata cara sholat. Apa yang dimulai sebelum sholat dan apa yang dibaca sesudah sholat sudah dicontohkan. Sampai Nabi menegaskan man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan satu amalan, laisa lahu amruna, yang tidak ada urusan kami dalam amalan itu, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Boleh tidak jadinya membaca bismillah sebelum takbiratul ihram? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak dicontohkan Nabi gitu. Apa cara waktu bismillahan mual barokah? Maka kita jawab, barokah itu harus sesuai aturan. Rasul sebelum sholat apa dulu? Qomat. Rasul sebelum wudhu apa dulu? Nah, bismillah. Makanya kita kumpulkan nanti amalan apa saja yang Nabi memulai dengan bismillah dan amalan apa saja yang Nabi tidak memulai dengan bismillah. Jadi hadis ini menjadi ada pengkhususan pada beberapa ibadah yang dicontohkan oleh Nabi yang justru tidak dimulainya dengan bismillah tapi dengan doa atau zikir yang lain. Sekarang pertanyaannya, coba teman-teman sebutkan amalan apa saja yang dimulai dengan bismillah. Coba dari ketua. Wudu, lanjut, antum. Temenang salwa. Bade damal naon. Iya, itu bersifat umum ya, jadi boleh. Kita mau mencangkul bismillahirrahmanirrahim. Kita mau apa lagi? Ya, bekerja secara umum. Terus, bade tuang, itu dicontohkan oleh Nabi. Samillah, ucapkanlah asma Allah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan itunya makanlah apa yang dekat denganmu. Terus, Steve, temenang sarua. Nah, jadi pertanyaan bener, lamun dek maksiat menang atau bismillah heula? Meh menang barokah, tepikeun ka dosa teh jadi pahala gitu. Mereka dek maling teh bismillah. Nyoke aja nela bismillah. Beres eueuh nu mangihan alhamdulillah. Aya polisi Allahu Akbar gitu. Tuh, nanti Tadi tuang ada minum bisa kawan-kawan bapak kene makan dan minum ya. Terus nanti itu angkat-angkatan. Bahkan Nabi mengajarkan ada kepanjangannya ya.
Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu diawali dengan bismillah. Betul. Sebelum berangkat kita keluar dari rumah menuju Al-Hikmah 2, baca doa itu. Lajeng tung temenan sarua badai ngaos. Iya, baca Quran. Ini juga menjadi pembeda, betul. Para ulama mengatakan ketika membaca awal surat disunahkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda dengan membaca tengah surat. Naon dalilna? Asbabun nuzul turun surat Al-Kautsar. Ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah tiba-tiba terdiam. Kemudian Rasulullah berbicara, barusan aku mendapatkan wahyu dari Jibril. Maka Nabi berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'toinakal kautsar, dan seterusnya. Jadi di awal surat betul. Nah, menjadi syariat ketika sholat maca teh di awal pakai bismillah dong, pakai. Karena ada sebagian teman-teman kita umat Islam dari awal tapi itu pakai bismillah. Pajar kita dari bismillah macam lain Quran. Memang bismillah teh lain Quran kecuali anu dina Al-Fatihah maka ada ayat hiji. Tapi Nabi sudah mensunahkan. Contohnya ketika turun surat Al-Kautsar bahwa membaca dari awal surat itu sunnah Nabi adanya bismillah. Adapun kalau membaca dari tengah surat perlu ada bismillah, tidak usah. Seperti tadi misalnya baca tadi di awal surat itu akhir surat Al-Hasyr itu tidak usah bismillah, dari ta'awudz saja. Nah sekarang dalam sholat ta'awudz itu di mana tempatnya? Di awal, di rakaat pertama. Adapun rakaat kedua, ketiga, dan keempat sudah tidak usah ta'awudz lagi. Dan itu tadi di awal. Ta'awudz itu menjadi berlaku bagi semua bacaan hingga beres sholat. Nah betul, ketika awal membaca surat, awal surat dari Al-Quran. Nah begini sok tuh naon deui temenan sarua. Ngirim surat. Nah, eta ngirim surat ka saha? Jadi ini pun kan enaknya diskusi kita jadi kababan segala rupa. Menjadi perhatian untuk pemuda Al-Qudwah. Beres kajian ieu tong nyerahkeun. Naon ngechat ka Ustaz, Assalamualaikum. Bidaah. Assalamualaikum ieu pe. Gitu. Jadi awal menulis surat itu betul bukan Assalamualaikum tapi Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di Fathul Majid juga dibahas apa dalilnya, yaitu surat Nabi kepada raja, diantaranya Raja Hirokla atau dalam terjemah Heraklius. Itu paling atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin, dari Muhammad, ila Hirokla, kepada Hirokla Adimir Rumi, penguasa Romawi. Namanya salamun, keselamatan, manit taba'al huda, bagi orang yang mengikuti petunjuk. Betul, sebelum menulis surat bismillah dulu. Nah, pertanyaan kontemporer hari ini, ngajapri, nge-SMS, nge-inbox, bismillah heula, assalamualaikum heula. Nah, bismillah heula. Sami salam surat atau assalamualaikum. Bismillah. Nah, assalamualaikum. Eta jawabannya luar biasa. Jawabannya luar biasa. Karena syariat salam itu hadis riwayat Muslim teh
hakul muslimi alal muslimi situn genep. Idza laqitahu, jika engkau bertemu dengan muslim saudaramu itu, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam. Berlakunya salam itu ketika liqa, ketika bertemu. Adapun dalam tulisan itu bismillah, contoh dari Nabi. Apa japrian baca nama sama tuktak surat mah kudu nuan tukang posna. Bagaimana membedakannya? Maka diantaranya surat itu sesuatu yang ditulis, kataba yaktubu. Tapi bertemu adalah bertatap muka, atau minimalnya ada suara atau gambar yang diterima. Nelpon, menulis atau bersuara? Salam atau bismillah? Salam anu nelpon atau ngangkat? So, nah kudu temen ke dinya. Gambaran gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi dua anak ngejawab, dua anak salam. Ima anu paling berhak atau paling layak untuk mengucapkan siapa? Nah, nelpon. Lain NU itu. Betulna. So, atau anu ditelepon. Ada sebuah hadis ya. Rasulullah mengatakan, apabila dua orang muslim bermasalah, aya pacen kadan, kan selalu Nabi, wa khairuhuma alladzi yubda'u bis salam. Yang terbaik dari keduanya adalah orang yang paling pertama mengucapkan salam. Nah, kalau merujuk kepada hadis itu, saha nu panggalana eta nu alusna. Tapi kemudian bisa juga kita pertimbangkan yang pertama mengetuk pintu, ya, yang pertama mengaktifkan smartphone, yang menjawab atau yang nelpon. Candi telepon juga ngangkat, dan nelponnya. Assalamualaikum abidullah. Ade cenah yang menantu. Nah, maka karena yang pertama menelepon, maka dia lebih patut untuk pertama mengucapkan salam. Tapi kemudian perlu juga kita pertimbangkan lagi tentang adab salam dalam rangkaian hadis di Bulughul Maram. Yang salam itu yang berdiri kepada yang duduk, yang berjalan kepada yang duduk, yang berkendara kepada yang berjalan, yang muda kepada yang tua, yang sedikit kepada yang banyak, kan gitu. Nah, bisa jadi ketika kita ditelepon, guru yang telepon atau nabi sepuh telepon, anu pertama salam sana, lamun ngagunakeun hadis eta. Bisa jadi orang lebih ngorak gitu. Sok sanajan can payu gitu nya. Ngorak we heula. Payu mangke. Nah, kalau merujuk kepada hadis itu. Nah, itu silahkan bisa diteliti lebih lanjut tentang bagaimana kita mengucapkan salam di smartphone, di handphone. Kalau melihat beberapa hadis, ada beberapa kemungkinan. Nah, kembali lagi tadi, jadi ketika menulis surat betul diawali dengan bismillah atau sebelum kita mengkaji tadi badai wudu, badai damal, badai tuang, badai ngaleueun, angkat-angkatan, badai ngawas surat, awal surat, nyerat surat, naon deui? Badai diajar. Badai diajar. Bisa. Jadi
masih secara umum sebenarnya jeung tadi pada melah boleh diajar. Lanjut tuh naon deui sok? Berhubungan Ustaz. Berhubungan luar biasa. Kira. Ikan kedua unggul dia jeung anak. Tapi naon teh bujang geus apa? Halus. Kumaha teh Pi? Janibna syaitona wa janibis Nada apa pli? ma razaq tanah. Bismillahi Allahumma janibna syaitona wa janibis syaitona ma razaq tanah. Kedah apa? Sanajan can nikah. Nah, dina pendidikan seksualitas versi Dr. Abdullah Nasi Ulwan ngadidik diri muslim karena seks teh dimulai dari usia 7 tahun. 7 tahun sampai 10 tahun kelas 1 SD sampai kelas 4 SD itu tahap pertama pendidikan seks. Namun diajarkeun hiji di usia 7 tahun geus teu meunang ningali rarangan sesama ataupun lawan jenis. Budak kelas SD teu meunang mandi bareng jeung adina jeung lanceukna. Eta geus mulai eta pendidikan seks. Anu kadua di usia 7 sampai 10 tahun budak diajarkeun teu meunang asup ka kamar kolot dina 3 waktu anu orat. 3 waktu orat teh saat can adzan subuh, anu kadua ba'da isya, anu katilu ba'da duhur. Nah, ba'da duhur kulantar ba'da duhur biasana jalmi ngaganti baju mulang ti pada melan. Nah, itu diantara usia 7 sampai 10. Terus usia 10 sampai 14. Kelas 4 SD bisa dikatakan jeung usia SMP. Naon anu diajarkeun? Ujung SD sampai ujung atau usia SMP. Dia disebutkan anak kantos ngadamel makalahna dina hiji acara pangaosan naon disebut teh anu orokan. Nah, usia 10 sampai usia 14 menjauhkan anak-anak dari hal-hal yang merangsang. Budak SD 4-5 genep jeung SMP kudu dijaga tina bobogohan. Jadi tepantes budak SMP bobogohan nah kulantaran baik secara fisik ataupun mental itu belum siap. 10 sampai 14. Jadi ayeuna ge geus mulai kan kulantaran kitu teh jadi loba kenakalan. Di antarana sok mikeun foto jeung video teu parabogoh ka bogohna. Termakan ucapan dari yang disukainya. Nah, dari usia 14 sampai usia 16 mu'alimin akhir sanawiyah usia mu'alimin itu seorang Abdullah Nasi Ulwan kudu mempelajari tentang jima. Jima teh naon meunang, naon teu meunang. Ka asup ngapalkeun doa. Eta teh kudu kurikulum mu'alimin eta teh. Diajarkeun ti mimiti A sampai Z nya tentunya dengan bahasa yang teu porno gitu. Syariatna dijelaskeun. Nah, dari usia 16 sampai ke menjelang nikah, saur Muhammad Nasi Ulwan diantaranya adalah harus memperbanyak saum. Beres mu'alimin, latif, canika, sing getol saum dawu, nyenem kemis, tengah sasi, jeung saum-saum anu sejenna nah eta teh keur weujeutna tang gitu. Ningali hayam tang gitu.
ningali domba tang gitu. Nah, maka beres adit dan teman-teman wayahna kudu getol saung. Nah itu sahur Abdullah Nasirwan di antara. Nah itu jadi betul bismillah sebelum berhubungan suami istri. Ajang. So, nanti temenan sarua. Eta Ustaz nikah. Nikah. Oke, nikah. Nikah mana? Pindah dengan kau bismillah. Kita dengan bismillah. Jadi nalika ianya nalika narosan gitu nya. Ngahitbah. Jadi bismillah di jamaah lebih kepada ngadoa ke Allah, ya Allah mudah-mudahan pilihan abdi teh saya kamu agama abdi gitu ya. Tak kupinang dengan bismillah. Terus kalau dia temenan salah. Aya macan. Ngawas. Bade yang mau acu. Nah, bade ngamu acu. Kumaha mana teh? Duka. Enggak. Itu diantara doa yang diajarkan oleh Nabi. Alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Karena memang hadis ini tak ketinggal dina hadis anu dah diharapna. Ari anu kahiji mah riwayat Ibnu Hibban la yubda'u fihi bi bismillah. Anu kadua mah riwayat Abu Dawud jeung Ibnu Majah kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil hamdulillah au bil hamdi wa huwa aqta'u. Setiap perkara urusan penting yang membutuhkan perhatian yang tidak dimulai dengan alhamdulillah padanya atau alhamdu, maka perkara atau urusan itu terputus dari berkah. Betul. Ngan ieu mah kelapanna versi alhamdulillah. Saat can ngamoacu alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba wa razaqanihi min ghairi wa razaqanihi minni bihaulin wala quwwatin. Lamun nganggo acuk katuha kenca heula. Katuhu. Lamun ngalaan kenca. Lamun dibarengkeun ya, adik-adik naon deui yang diawali dengan bismillah? Berlabuh itu berarti naik perahu ya. Jadi termasuk kepada sesuatu yang harus dimulai dengan bismillah. Secara umum doa naik kendaraan teh naon? Bismillahi majriha wa mursaha taeta. Nah, banyak ternyata yang diawali dengan bismillah itu. Nah, nanti selain apa yang disebutkan oleh teman-teman itu, ketika Rasulullah mencontohkan bukan dengan bismillah dalam ibadah mahdoh, maka tidak usah kita mengawalinya dengan bismillah. Contoh, jika tadi saat sholat dan Rasul nyontoh benana koma tekudu takut komo bismillah. Atau misalnya saat ada tong aya di pemuda mana di kana speaker auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Tuluy jadi nambahkan lapan adan teh. Ya ieu mah di Zimbabwe gitu. Aya anu kitu. Nah, itu tidak usah. Nah, tanya hadis anu kahiji sami sareng hadis anu kadua riwayat Abu Dawud sareng Ibnu Majah teras riwayat Ahmad wali Ahmada kullu amrin dibalin la yuftatahu bi dzikrillahi fa huwa abtaru au aqtahu. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan zikrullah, menyebut nama Allah, maka ia terpotong atau terputus dari berkah. Riwayat Ad-Darqutni ti Abu Hurairah sami
Ayeuna lajeng ngaosna dan berbagai naskah tadinya. Karena dituncalannya cuma sami lapan makna. Dalam berbagai naskah penulis hanya membatasi mengawali risalah atau kitabnya dengan basmalah karena ini adalah di antara zikir dan sanjungan yang paling mendalam dan berdasarkan hadis di atas. Iya. Wal musannafu penulis diri teh Imam Al-Syekh membahas Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab Tauhid. Qadik tasarruf fi ba'di nuskhihi, membatasi dalam sebagian tulisannya alal basmalati cukup diawali dengan bismillah li annaha min ablagis sana'i wa dzikri lil hadisil mutaqaddimi. Adalah bismillah itu di antara zikir dan sanjungan yang paling mendalam. Jangan dianggap enteng bahwa ucapan bismillahirrohmanirrohim itu zikir yang paling dalam, kata Imam Al-Syekh. Kenapa kita begitu enteng mengucapkan bismillah? Bahkan kadang-kadang mah terasa tidak sedang zikir yang dalam. Padahal kata Imam Al-Syekh, bismillahirrahmanirrahim itu zikir yang dalam. Nah, maka malam ini kita akan perdalam sedalam apa zikir bismillahirrahmanirrahim itu. Ya, lanjut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri membatasi dengan basmalah dalam surat-surat beliau, bagaimana dalam surat beliau pada Heraklius penguasa Romawi. Tadi sudah dijelaskan ya. Siapa tadi yang mengatakan menulis surat dengan bismillah? Nah, apa? Betul. Lanjut. Ini saya percepat ya, karena 6 halaman. Saya mendapatkan sebuah naskah wa waqa'a li nuskhatun. Saya mendapatkan sebuah naskah dengan tulisan tangan penulis rahimahumullah di dalamnya memulai dengan basmalah, lalu menyambungnya dengan hamdalah, salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kita ingat Imam Muhammad bin Abdul Wahhab itu siapanya Imam Al-Syekh dalam pembahasan kemarin. Kakek. Ya. Coba dibuka lagi. Jadi bukan siapa-siapa itu Imam Al-Syekh itu. Itu adalah kakeknya. Maka kata Imam Al-Syekh, saya menemukan tulisan penulis yang maksudnya Muhammad bin Abdul Wahhab, wa waqa'a li nuskhatun bi khattihi rahimahullahu ta'ala bada'a fiha bil basmalati wa tsana bil hamdi. Setelah bismillah kemudian menulis alhamdulillah. Kesananya wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Lalu Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menulis sholawat. Nanti kita bahas permasalahan sholawat. Bolehkah bersolawat kepada Nabi dalam menulis kitab? Boleh. Ini dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, dilakukan oleh Imam Al-Syekh. Tapi menjadi pertanyaan, boleh tidak sholawat di dalam khutbah? Kita lihat khutbah Nabi, apakah Nabi bersolawat ketika khutbahnya? Tidak. Makanya jangan disamakan
pembukaan dalam buku jangan disamakan dengan pembukaan dalam berbicara, berkhutbah. Dina buku mah bisa jadi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dina khutbah mah tidak ada dalilnya. Itu. Lanjut. Berdasarkan hal ini maka memulai dengan basmalah adalah hakiki, sedangkan memulai dengan hamdalah adalah nisbi dan relatif, yakni dengan melihat kepada apa yang hadir setelah hamdalah, dengannya kita dimulai. Iya. Jadi pokok asal dimulai dengan bismillah. Tapi kemudian melanjutkan atau memulai dengan hamdalah tergantung apa yang hadir setelah hamdalah itu. Kemudian melanjutkan, sekarang membahas huruf ba dalam bismillah. Jadi ya, bismillah. Nah, ayo pada dibaca teh huruf ba dina bismi, ternyata teh bi dinya teh naon maksudna gitu. Tuh, lanjut. Huruf ba. Huruf ba dalam bismillah dengan nama Allah terkait dengan potongan kalimat yang tidak tertulis, tidak tampak. Banyak ulama mutaakhirin melihat bahwa potongan yang tidak memilih bahwa potongan yang tidak tampak itu adalah fi'il, kata kerja khusus yang posisinya di belakang. Iya. Jadi kalimat bismi ini biismi terkait dengan potongan kalimat yang tidak tertulis. Ada sesuatu yang tidak ditulis. Lalu kata Imam Al-Syekh, amma kaunuhu fi'lan. Mengapa fi'il? Karena pada dasarnya fali annal asla fil amali lil af'ali. Karena pada dasarnya bekerja atau berbuat itu diungkapkan dengan kata kerja. Itu yang tersembunyi dari kalimat bismi. Jadi kalau dijaharkeun if'al bismi gitu. Contoh tadi misalnya sebelum apa tadi ucapkan bismillah? Sebelum wudu. Bismillah, wudu kan? Maka seolah-olah kita dalam hati itu, aku mengerjakan wudu ini gitu, dengan asma Allah, niat karena Allah. Berarti mengucapkan bismillah itu bukan hanya diucapkan, tapi dalam hati kita niat karena Allah. Caranya harus diridhoi oleh Allah. Sampai di situ bisa tidak mengucapkan bismillah untuk kemaksiatan? Tidak bisa. Karena sesuatu dikerjakan karena Allah, berarti Allah juga harus ridho. Jadi if'al bismi, kerjakanlah dengan niat karena Allah, atau fa'ala bismi, mengerjakan karena Allah. Atau misalnya fa'altu bismi, aku mengerjakan ini karena Allah. Jadi ada kata yang tidak disebut, yang mengucapkan bismillah di awal pekerjaan itu benar-benar miharap ridho Allah gitu. Makanya kata Imam Al-Syekh, karena pada dasarnya fali annal asla fil amal lil af'al, pada dasarnya bekerja berbuat itu diungkapkan dengan kata kerja. Lanjutkan. Khusus pada. Mengapa khusus ya? Mengapa khusus? Karena setiap orang yang melalui suatu karena setiap orang yang memulai suatu perkara dengan basmalah pasti menyimpan sesuatu yang tertentu atau khusus dalam hatinya.
yang diawalinya dengan basmalah tersebut. Tuh, nya berarti benar paniatan. Henteu sakadar ngucapkeun bismillah. Berarti ya Imam Muhammad bin Abdul Wahab pas nulis kitab tauhid nu dijelaskeun ku Fathul Majid teh nuliskeun bismillahirrahmanirrahim teh niat nyieun kitab teh milari ridho Allah. Urang deuk tuang bismillah naon milari ridho Allah. Bade ngaleueut bismillah milari ridho Allah. Naik mobil, naik perahu, bade berhubungan suami istri. Ngarokok termasuk. Aing ngarokok nginum atau dahar? Itu masuk minum. Disebutnya syurbud dukhon, meminum asap. Kenapa disebut meminum? Karena orang yang merokok itu ada yang mengendap di paru-parunya yang disebut nikotin, maka masuk kepada minum. Berarti sebelum merokok juga bismillah. Jadi gimana? Gitu. Termasuk muka permen, temenang ku kenca, buka tubuh, ngarokok gitu. Nah, termasuk kepada urusan yang mencari berkah. Ngerokok ku kenca Eta. Jadi hari nama buka tubuh udah sarua eta ge nginum. Tuh. Lanjutkan. Mengapa posisinya di belakang kalimat? Karena ia menunjukkan kekhususan lebih mendalam dalam mengganggu Pengagungan. pengagungan kepada nama Allah lebih sesuai dengan kenyataan, dan karena zikrullah Ta'ala merupakan sesuatu yang paling penting untuk dijadikan sebagai pembuka. Iya. Mengapa posisinya di belakang kalimat? Itu posisi di belakang teh saha nu dihareupna jeung saha anu ngamimitianana. Pan tadi teh keur ngajelaskeun naon? Huruf ba. Nah cenah ismun dimimitian heula ku ba. Eta teh nuduhkeun jerona ngagungkeun Allah. Luyu jeung kanyataan sarta kulantaran zikir ka Allah teh mangrupakeun hiji perkara anu kalintang penting pikeun jadi bubuka. Jadi bismillah. Ayeuna pernyataan Allamah Ibnu Qayyim. Silakan. Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tidak menampakkan amil kata kerja dalam kalimat mempunyai beberapa faedah, diantaranya bahwa ia merupakan tempat atau kondisi di mana selain zikrullah tidak patut mendahului. Amil teh naon? Kata kerja. Kata kerja dalam ucapan bismillah tidak disebut. Mau mengerjakan apa pekerjaannya, siapapun yang bekerja mulailah dengan bismillah. Walaupun tadi kan ada aturan pada hal-hal yang Rasulullah mahdohnya tidak mencontohkan, tidak usah, dalam artian diganti atau diikuti sesuai dengan syariat. Nah, ini menunjukkan bahwa zikir kepada Allah itu menjadi sesuatu yang didahulukan dari pekerjaan apapun. Lanjutkan. Di antaranya, jika fi'il tidak ditampakkan, maka sah memulai basmalah dalam semua pekerjaan, perkataan, dan aktivitas. Maka tidak menampakkannya menjadi lebih menyeluruh. Begitulah Ibnu Qayyim dengan diringkas. Iya. Annal fi'la, bahwa jika pekerjaan itu
idza hadzafa sohal ibtida'u bil basmalati fi kulli amalin wa qaulin harakatin fakanal hadfu a'ammu. Dengan tidak disebut nanti jadi menyeluruh. Lamun disebut jadi terbatas. Jadi tadi kacontohkeun bade damel, bade diajar, jadi bersifat umum. Itu menurut Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ini tadi disebut oleh Imam Al-Syekh Al-Lamah. Apa artinya Al-Lamah? Naon dit Al-Lamah? Alamah teh jadi nanya. Oh, hade. Anu gaduh hilap deui. Al-Lamah itu seorang guru yang muridnya banyak yang menjadi ulama besar. Nah, Disebut Al-Lamah. Muridnya teh paling terjaladi ulama jaladi ajengan, maka guruna guru disebut Al-Lamah. Al-Lamah Ibnul Qayyim, karena Ibnul Qayyim muridnya ada beberapa dan banyak menjadi syekh para guru. Itu disebut Al-Lamah. The Master Al-Lamah. Lanjutkan. Huruf ba. Huruf ba dalam bismillah mengandung makna mushababah, Musahabah, menyertai ada yang berkata isti'anah, meminta bantuan, maka asumsinya adalah dengan nama Allah saya menulis dalam keadaan memohon pertolongan dengan dengan menyebutkan namanya dan mengharapkan barokah dengannya. Iya. Ini yang harus diingat ya. Bisi antum pengen jelaskan deui ka mustami. Jadi kieu. Lamun urang ngabahas ilmu meunang ngaji, teu kudu ditepikeun kabeh kumaha ceuk guru atau kumaha ceuk pemateri. Ngan perkara-perkara penting tina kajian eta garis bawahi. Tuluy ku antum teh teuleuman dumasar ilmu antum. Ulah copas teh copas we mirip pisan guru ngajarkeun kitu-kitu pisan. Nah, yang harus diingat dari bismillah ini selain tadi ya bahwa bismillah itu sesuatu yang dimulai dari berbagai hal untuk mendapatkan berkah. Kemudian ba dalam huruf atau kalimat bismillah itu punya dua makna diantaranya. Satu, lil musahabah. Ingat-ingat, bi dalam bismillah satu maknanya lil musahabah. Apa lil musahabah itu? Nyarengan, menyertai ngabarengan. Maksudnya bismillah heula saat naik kendaraan, berarti kita berdoa. Saya naik kendaraan disertai, dibarengi dengan bismillah. Yang kedua, makna bi pada bismillah itu maknanya lil isti'anah. Satu, lil musahabah. Dua, lil isti'anah. Kalau lil musahabah itu lebih kepada niat. Betul tidak? Jadi niat itu kan innamal a'malu binniyat. Aku ngartikeun naon innamal a'malu binniyat? Innamal a'malu binniyat artinya amal itu biasanya diartikeun tergantung niat. Ari guru agama ngahartikeun innamal a'malu binniyat, amal itu dibarengan ku niat. Teu disebut amal lamun eueuh niatan. Fajri udang tengah beuting, sholat tahajud 11 rakaat, pas ditingali beureum sim horeg ngalinur kepikeun ka hade eta
lagi geus tahajud. 11 rakaat. Beres tahajud tiba deui we. Gitu. Apakah itu niat? Apakah itu amal? Bukan. Kenapa? Niat. Contoh deui. Itu kakak sana mina. Akeo. Kang Haris. Dan artos dina 10 juta THR kamari. Ragrag leungit. Pas geus leungit teh bayalah cenah sodako. Sodako sanes. Nah sanes. Da teu niat deuk sodako, peda we geus leungit nyebutkeun eta sodako tak kitu. Jadi disebut amal teh aya niat anu marengan amal eta. Nah, ke aya kaitan jeung ria. Naon bahayana ria? Jadi ria apa kieu? Urang teh mimitina niat ikhlas. Keur migawe ikhlas keneh, beres migawe aing teh tah mengkol si niatna teh geus hancur. Makanya amal itu dengan niat itu harus terus dijaga. Amalna kudu dijaga, niatna ge kudu dijaga. Yang kedua, lil isti'anah. Apa lil isti'anah itu? Meminta tolong. Artinya mengucapkan bismillah, ya Allah tolong aku mau minum. Ya Allah tolong aku mau makan. Ya Allah tolong aku mau berhubungan badan. Gitu ya, Bi. Ya gitu, meminta tolong kepada Allah. Ya Allah tolong aku mau berpakaian. Tolong aku mau naik kendaraan. Nah, dua. Jadi kita ngebahas kalimatul iman. Kalimatul iman rahimakumullah. Kalimat bi dina bismillah teh aya dua makna. Hiji lil musahabah, nuduhkeun yen asma Allah teh nyarengan kana pagawean. Hartina niat urang teh tuluy ngancik dina pagawean eta teh. Nu kadua lil isti'anah, ngamimitian bismillah teh minta tulung ka Allah sangkan pagawean eta aya dina barokah gitu. Lil musahabah sareng lil isti'anah. Ya, lanjut. Enggak. Adapun disebutkannya amil dalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah dengan nama Rabbmu. Quran surat Al-Alaq ayat 1. Dan dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Quran surat Hud ayat 41. Maka karena kondisinya menuntut hal itu, sebagaimana masalah ini tidak samar. Iya mah disebut nate kulantaran ada yang ditekankan. Di surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbika. Anu disebut jadinya maca ku asma Allah. Dina surat Hud ayat 4 tadi anu dicontohkeun ku diklik bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, memang titik tekanan dalam berlayar dan berlabuh disebut. Anu tadi mah hadis Rasul bersifat umum. Wiri ka ketua. Ayeuna kata al-ismu beres tah bi. Jadi bismillahirrahmanirrahim teh pada dibahas. Bi maknana naon? Al-ismu maknana kumaha? Allahu maknana kumaha? Ar-Rahman naon artina? Ar-Rahim naon maksudna? Urang namanya ngabahas bi lil isti'anah wa lil musahabat. Taena ngabahas al-ismu dina kalimat ismi, asmi. Nah, eta. So, kata ismu nama diambil dari asmu yang berarti ketinggian. Ada yang berkata dari al-wasmu yang berarti tanda.
itu karena segala apa yang diberi nama maka ia telah dikenal dan ditandai dengan namanya. Iya. Nah, ini ngebahas al-ismu. Jadi antum ke ceramah ngabahas bismillahirrahmanirrahim 2 jam. Al-ismu itu aya 2 makna. Al-ismu buledan aya 2 makna. Tadi mah bi dina bismillah aya 2 lil musahabah lil isti'anah. Ieu al-ismu garis panah 2. Hiji maknana teh as-sumu hartina nyaeta al-uluwu. Wal ismu mushtaqun minas sumuwi wa huwa al-uluwu. Al-ismu itu artinya as-sumuwu, maksudnya atau diartikan ketinggian. Maksud ketinggian teh Allah Maha Tinggi. Ketika kita mengucapkan bismillahi, artinya aku melaksanakan amal ini dengan kemahatinggian Allah. Aku memohon sebelum melaksanakan amal ini kepada Allah yang Maha Tinggi. Apa tadi? Ulah hilaf. Mengucapkan bismillah teh lil musahabah jeung lil isti'anah. Eta makna nu kahiji. Makna nu kadua al alamatu. Wakila minal wasmi, bahwa al ismu itu kalau asalnya dari al wasmu, dari makna as-sumu ima al wasmu. Nah, makna bahwa al alamatu, maknanya adalah al alamatu. Apa al alamatu itu? Tanda, nama. Makna kedua apa bagaimana? Bismillahi, aku melaksanakan amal ini dibarengi dengan nama Allah, atau aku memohon dalam melaksanakan amal ini dengan nama Allah. Anu tadi kena dicacana keras, lil musahabah jeung lil isti'anah kedah aja di dieu. Meh nyambung. Ngatos teh. Jadi padahal teh asup kana al-ismu, ieu teh keur ngahartikeun al-ismu 2 versi. Maha Tinggi jeung nama Allah. Lamun dihartikeun Maha Tinggi berarti aya 2. Lil musahabah dengan makna as-sumu. Nah, dengan bismillah, bismillah, aku melaksanakan amalan ini dengan meniatkan diri, membarengi diri dalam amalan ini dengan dibarengi oleh Allah yang Maha Tinggi. Jadi Allah itu diluhungkeun, dimuliakeun. Lil isti'anah ngagunakeun as-sumu, maknana aku melaksanakan amal ini memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Tinggi. Beres. Ayeuna ngucapkeun bismillah maknana al alamatu. Make lil sahabah kumaha? Aku melaksanakan amal ini dibarengi dengan nama Allah, niat dengan nama Allah. Tadi mah dibarengi dengan Allah yang Maha Tinggi, jadi Allah tadi dimuliakan. Ini kan dimuliakan tapi dengan nama Allah. Kemudian yang kedua, lil isti'anah. Aku melaksanakan amal ini memohon pertolongan atas nama Allah. Anak emot kene ketika ngebahas Fathul Majid, kuraina Ustaz Romli, Ustaz Aud, nami asli nama Ustaz Ahmad Nahrudin. Ahmad Nahrudin disingkat jadi Aud. Seorang jalan kieu anu leuwih pas di antara 2 eta, antara kalimat bismi dihartikeun as-sumu jeung kalimat
ismu dirinya diartikeun al alamatu nu paling karasa tauhid dan kahiji. Ketika diartikeun as-sumu diartikeun luhung al ulu. Contohna naon? Dina terjemah al amin aya nu gaduh di bumi bahasa Sunda. Al amin buka kantung kalayan nyebat jenengan Allah, kalayan nyebat asma Allah. Asma. Nah diartikeun asma, asmuwu lamun jenengan mah al alamatu ngatos. Jadi lamun bismillah diartikeun dengan menyebut asma Allah, artinya dengan meninggikan Allah aku melaksanakan amal ini. Dengan memohon kepada Allah yang maha tinggi aku melaksanakan amal ini. Dengan menyebut asma Allah. Lamun diartikan dengan menyebut nama Allah berarti dengan nama Allah aku melaksanakan amal ini. Dengan memohon atas nama Allah aku melaksanakan amal ini. Jadi di kalimat bismillah wae oge jero kitu maknana. Beres dah al ismu. Terus kagaban tadi bi kabagi dua, al ismu kabagi dua. Lanjut kuat kene. Ayeuna masuk kana Allahu. Acan ieu teh acan kana Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Ayeuna kana Allahu. Dan kata Allah Al-Kisai dan Al-Qur'an berkata misalnya adalah Allahu mereka membuang amal. Al-ilahu asalnya adalah al-ilahu. Allahu asalnya al-ilahu. Al-ilahu mereka membuang hamzah mengidghamkan lam pada lam sehingga dua lam menjadi satu lam yang ditasdid dan ditafkhim dibaca tebal. Iya. Itu menurut pendapat Al-Kisai dan Al-Faro, keduanya ahli qiraah. Bahwa kalimat Allah itu asalnya dari al-ilah, ya. Hamzahnya dibuang, terus diidghamkan, alna jadi dua. Hamzah nu dibuang, terus alna jadi dua, diidgham lam pada lam, sehingga dua lam menjadi satu, dan ditasdid dan ditafkhim dibaca tebal. Lah jadi loh. Al-ilah jadi Allah. Ini pendapatnya.